Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat, apa kabarnya? Saya Siti Aminah, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan judul meningkatkan kepemimpinan murid student agency melalui komunitas gemar matematika Soulmate Community di SMA Negeri 1 Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Latar belakang program. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, guru harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Melibatkan murid secara langsung penting sekali untuk membentuk kepemimpinan murid atau student agency, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi yang tentu saja dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Komunitas gemar matematika yang kemudian murid-murid menamainya Soulmate Community adalah suatu komunitas yang terdiri dari murid-murid SMA Negeri 1 Cibung Bulang yang merasa tertarik dengan pelajaran matematika dan mau belajar bersama anggota komunitas meningkatkan pemahamannya di bidang matematika. Komunitas gemar matematika bertujuan meningkatkan kepemimpinan murid atau student agency di bidang matematika sehingga murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka, melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses pembelajarannya, dan mampu mengoptimalkan potensinya. Anggota komunitas gemar matematika ini merupakan aset sekolah yang bisa diberdayakan dalam mengikuti lomba-lomba di bidang matematika. Proses jalannya aksi. Pada minggu ke-1 diawali dengan menghadap Kepala SMA Negeri 1 Cibung Bulang, kami para calon guru penggerak mengemukakan program masing-masing dan disambut baik oleh beliau dan mempersilahkan untuk memberdayakan semua aset sekolah dalam pelaksanaan program. Langkah berikutnya, saya sampaikan program pada komunitas guru matematika di SMA Negeri 1 Cibung Bulang dan mengajak mereka untuk berkolaborasi dan menyampaikan pada murid-murid yang tertarik dengan pembentukan komunitas gemar matematika untuk bergabung dalam WA Group. Pada WA Group ini, saya berkomunikasi dengan murid-murid merencanakan pertemuan pertama. Bapak Ibu guru hebat ya, saya Siti Aminah, calon guru penggerak Jakarta Kabupaten Bogor. Saya mengusung dan mengelola program yang berpihak pada individu. Saya sudah membuat WA group dengan anak-anak yang berminat. Pada suatu komunitas matematika murid gitu ya, jadi komunitas itu yang terdiri dari murid yang suka yang penasaran, yang ingin sama tantangan dan ingin mengajak teman-temannya program sekolah. Sendiri yang akan diadopsinya. Saya sebagai guru hanya mendukung mendorong yang berbeda untuk mencetuskan gitu. Dia sebagai pemilik suara, pilihan dan tenaga mahasiswa.
dan mencari teman-temannya lagi, komunitasnya semakin ini justru akan semakin kuat. Berbeda ketika kalau itu munculnya dari kita, akhirnya kapan tahu nanti akan berkurang di jalan. Kalau dengan hilangnya sendiri nanti akan bertahan lama. Dulu saya sudah pernah lihat di sana dan alhamdulillah gitu, walaupun itu bisa dari dulu, kalau kita mencoba yang berminat, kalau mereka berkumpul lalu kita melakukan pelajaran paling tepat. Alhamdulillah muncul gagasan ini dari CGP ini, dan mudah-mudahan nanti guru-guru yang lain juga misalnya ada mata pelajaran yang belum ada CGP-nya bisa mengikuti di sana langsung yang sebenarnya yang lain. Terima kasih. Timeline minggu kedua. Pada pertemuan pertama dengan murid-murid, saya merasakan apresiasi yang luar biasa dengan semangatnya murid-murid yang memang merasa membutuhkan suatu wadah untuk menyalurkan ide, pemikiran, dan potensinya di bidang matematika. Kemudian terbentuklah suatu nama komunitas yang mereka sebut keren, yaitu Soulmate Community, dan langsung mendiskusikan siapa yang jadi ketuanya dan rencana pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, mereka membentuk kepengurusan dan merencanakan bidang kegiatan SMC, yaitu ngobrol asik tentang matematika, membahas soal unik matematika, membuat media pembelajaran matematika, dan eduwisata mengimplementasikan konsep-konsep matematika. Yang suka matematika gitu, menampung mereka yang pengen misalkan setuju sekali ya, itu membuat suatu komunitas matematika. Jadi apa anggotanya?
ketua apa lagi ya? Terus wakil, Ketua, wakil, sekretaris, sekretaris, bendahara. bendahara. Oh, itu ya yang terpilihnya mengurus musik dulu gitu ya. Ada ide nggak nih bagaimana untuk memilih ketuanya dulu? Kayaknya penting ketuanya dulu ya, terbentuk ketuanya dulu. Soalnya berarti ini kan udah apa ya, punya gagasan yang sama kan, ingin membentuk komunitas. Wah, kayaknya ini dulu deh. Apa nama komunitasnya itu sendiri? Menurut kalian kira-kira apa ya? Wah, keren. Komunitas jiwa matematika cinta gitu, sampai dijiwai gitu, menjiwa. Keren banget nih, ibu-ibu setuju sekali ya namanya. Jadi soulmate community. Kalau disingkat SMC ya. Mana ya? Tadi di sini yang ada di sini ya? Ya, apa ada yang mau nyalonin? Sulit nyaloninnya? Oh, Hais mau nyalonin. Masya Allah. Ya, ibu keren banget. Pasti bentar ya. Ada lagi yang mau nyalonin? Mana yang lainnya? Setuju? Oke, berarti kalau gitu ini ya. Oke, nah berarti ibu ingin Kak Hais mungkin apa ya, sepatah kata apa gitu yang mau ibu sama Kak Hais, ada yang mau disampaikan sama Kak Hais sedikit dulu setelah terbentuknya SMC dan terpilihnya jadi ketua. Semoga komunitas ini jadi awal bagi kita buat belajar. Terus sukses bisa mewadahi orang-orang yang suka juga. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Kak Hais. Mungkin nanti akan apa ya, rencana pertemuan berikutnya ya. Rencana pertemuan berikutnya, terus mungkin nanti kita bicarakan yang lagi rencana kegiatannya apa saja. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin kita perlu bikin Instagram ya, Bu. Wah, bener banget ya. Di media sosial itu penting banget gitu ya. Cek juga gitu. Kalau Instagram itu apa aja ya? Share ya, share ya. Oh, bener juga ya. Betul. Terus nge-share juga kegiatan kita ini, kegiatan SMC. Ya, bagus banget ya. Ibu sangat mengapresiasi sekali ya. Kalian semua ini dan matematika gitu. Dan mungkin nanti bisa mengajak juga ya teman-temannya matematika. Ya, mungkin di sini jadi meningkatkan minat belajar matematika. Ya, terima kasih Hai dan teman-teman. Jadi gimana rencana kegiatan buat soulmate community? Ada yang punya usulan nggak? Ada. Apa gimana kalau kita kayak bikin karya gitu, kayak poster digital kita tayangin ke Instagram. Ya bagus tuh. Kita buat poster. Terus ada lagi nggak? Kayak ada games itu permainan yang berhubungan sama matematika. Games.
biar ini juga kan nyelesain matematika itu banyak jadi. Iya, oke. Terus ada lagi gak nih? Kuis matematika. Kuis. Ya, gitu. Ini gak sih apa nih kita lihat video pembelajaran gitu. Nanti kita ngerjain soalnya bareng-bareng gitu, diskusi. Terus apa lagi? Mungkin kita bahas soal matematika yang untuk pendidikan. Oh iya benar. Bisa sih itu ya. Jadi cuman ada lagi nggak mau nambahin lagi? Bahas soal TBK mungkin. Jadi kira-kira karena buat soal satu kan kita bikin karya poster, buat Instagram, terus buat games, kita ada games temannya atau dengan beberapa kita ada games juga tempatnya kita bahas soal ya, bahas soal misalkan dia bikin video pembelajaran terus nanti kita bikin komentar terus kelima tadi ya bahas soal Kalau cerita-cerita itu kalau misalnya pengalaman sedikit olimpiade dan tekwan misalnya. oh iya cerita ya berarti cerita ya cerita buat apa pengalaman ya cerita pengalaman Timeline minggu ketiga. Pada minggu ini terlaksana kegiatan yang luar biasa, yaitu silaturahim dengan kakak-kakak alumni SMA Negeri 1 Cibung Bulang yang kuliah di bidang matematika di ITB, IPB, UNJ, Unsud, PKN STAN, Unsika, dan Unila secara daring. Di sini, para alumni berbagi pengalamannya tentang matematika dan memberi motivasi pada anggota SMC tentang belajar matematika yang asyik dan menyenangkan. Pada minggu ini juga dimulai kegiatan rutin sekali seminggu, yaitu berbagi soal dan pembahasan matematika. Alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan SMC kedua insya Allah bisa dengan para alumni yang mau komunitas SMC itu waktunya musuh. Nah alumni tersebut ini kami cerita tentang matematika juga bagaimana cara masuk. Gimana nih, pada setuju gak? Setuju. Oke ya berarti waktunya nanti pengalaman aku bilangnya aku ya misalnya pengalaman aku ketika SMA itu nggak bisa matematika sama sekali. Kenapa? Karena ketika ada tes di SMA kali itu nama tesnya placement test, dimana aku ingat salah satu soalnya itu 1/2 tambah 1/3, aku malah jawab 1/6. Itu saking tidak bisanya sama matematika. Nah kemudian aku dipertemukan sama orang-orang hebat di Singapura yang dengan pertemuan itu aku menjadi sadar bahwa apa yang menjadikan mereka bisa harusnya bisa juga aku jadikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam artian aku ngeliat kakak kelasku pada itu Kang Adam, Kang Taufik, kemudian teman kedua Silvira, termasuk ada di kelasku Alia, Aida, Wildan juga. Nah kayak adanya teman ini, adanya kakak kelas itu menjadi satu dan tanda petik pecet bagi diri pribadi untuk bisa yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Kemudian ditambah lagi dengan dukungan dan motivasi dari Bu Aminah yang kali itu ketika lomba benar-benar mendukung penuh, benar-benar ketika meskipun
proposal itu sesuai dengan KSSE, Bu Aminah itu benar-benar menjembatani anak-anaknya untuk bisa lomba di tingkat-tingkat tertentu. Nah, atas dasar itu yang menjadikan aku lebih punya motivasi dalam belajar matematika. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa aku di sana itu bukan ngambil matematika. Aku ngambilnya akuntansi, padahal di SMA jurusan 4. Tapi tahun pertama kuliah aku pernah ambil matematika juga di Jakarta. Nah, barangkali nggak bermaksud untuk melangkahi kata alumni atau guru yang lebih pandai dalam matematika, tapi aku mau menyampaikan beberapa hal yang bisa diimplementasikan kembali buat adik-adik yang akan berkembang. Dan hari ini aku pernah baca buku, nama bukunya itu Atomic Habits, alias James Clear. Di situ dijelaskan bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, anggaplah sesuatu yang kita lakukan itu bernilai 100%. Nah, namun ketika 1% sesuatu yang kita lakukan dilakukan secara konsisten, maka secara akumulasi dalam 1 tahun, kebaikan atau hal-hal yang lebih baik yang kita lakukan 1% itu bisa menjadikan kita bernilai 37,78%. Kenapa demikian? Karena 1 ditambah 1% dipangkatkan dengan banyaknya hari dalam 1 tahun, which is 365 hari, itu sama dengan 37,78%. Sedangkan setiap keburukan 1% yang kita lakukan tiap hari, yang kemudian diakumulasikan banyak 1 tahun, maka itu akan menjadi kita bagian dari 0. Karena 1 dikurangi 1% dikurangi 365 itu sama dengan 0,03. Artinya apa? Artinya hal kecil apapun, entah itu belajar, entah itu persiapan menjaga, apapun yang benar-benar kecil, namun jika tidak secara konsisten, dampaknya akan tertasif, akan sangat besar nantinya. Dan ini selaras juga dengan tadi dataran potensi laten, di mana di situ dikatakan bahwa ketika kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu, kita menganggap bahwa apa yang ingin kita capai garisnya adalah linear dalam kurva waktu pada hasil. Padahal enggak, kata James Clear. Garisnya itu berbentuk eksponen. Artinya pada suatu saat tertentu, ketika tujuan hampir raih, itu akan memberikan kita merasa kecewa. Dan itu kita malah enggak melakukan hal-hal yang udah kita usaha sebelumnya, yang berhenti ini. Padahal ketika kita terus konsisten, akhirnya akan menjadi suatu ganjaran, suatu hasil yang sangat besar yang barangkali orang lain kira, wah kok dia bisa gitu, wah kok tiba-tiba bisa gitu. Nah, orang lain biasanya melihat kayak gitu tuh, padahal yang kita lakukan setiap hari itu ada batasnya kayak gitu. Nah, barangkali teman-teman punya banyak waktu untuk persiapan ujian, bisa nih memanfaatkan konsep yang ditetapkan oleh James Clear bahwa 1% kebaikan atau hal-hal baik yang mengarahkan kita menuju ganjaran yang ingin kita dapatkan itu, jika dikerja secara konsisten, maka akan menghasilkan hasil yang lebih baik ketimbang dalam tanda kutip kita mengerjakan hal yang lebih besar tapi nggak konsisten gitu. Barangkali demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Masih Kang, motivasi banget Kang. Bentar nih, mau nanya nih Kang, kalau misalkan Kang belajarnya dulu itu pas SMA, gimana tuh belajar matematikanya tuh? Siapa aku? Ya, Alex. Iya Kang, ya. Gimana ya?
agak bingung juga ini untuk jawabannya. Kalau pribadi waktu itu mulai dari hal-hal fundamental. Karena aku bisa sama sekali dari SMP ke SMA untuk mengerjakan soal-soal matematika. Jadi aku mulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Aku kelas 10 itu aku belajar itu kayak 2 jam sehari. Tanya soal yang mulai dari dasarnya banget. Kayak misalkan 1/2 tambah 1/3 terus naik gitu. Dan kali kata alumni yang lain punya tes yang lebih apa ya, lebih luar biasa nih terkait dengan bagaimana belajar matematika yang sesungguhnya. Ya mungkin dari teorinya ada masukan dan kalau sebenarnya kayaknya kenalan sebelumnya. Apa ya? Sebelumnya terima kasih buat Bu Sidenya yang sudah mengundang saya. Ini pertama kali lagi ketemu sama Bu Siti Aminah secara online tatap muka gitu kan. Dan sama akang-akang semua ini udah berapa tahun lalu gitu kan ketemunya. Dan Pak Sofian salam kenal, pernah kan nama saya Sitokin, bisa dipanggil Fiat atau Sitofi. Buat teman-teman apa tadi namanya CMC ya? MC Iya maaf ya. Teman-teman CMC-nya yang SMA-nya yang masih di Seman itu siapa aja ya? Aku belum kenal, belum ingat. Kak Ais, terus yang lainnya? Ada Fikri ya, terus siapa lagi? Ceweknya ya, Santi. Kan kalau sama kenal ya, ya. Jadi kalau cerita dulu kali tadi lanjut tentang budaya ya. Jadi kan katanya ada guys tentang gimana belajarnya guys. Sebenarnya semuanya pasti balik lagi ke diri sendiri ya. Semuanya mulai dari kayak Kang bilang katanya balik lagi ke mindset ya, kita gimana anggapan kita, gimana pandangan kita ke mata pelajaran gitu. Jadi bukan cuma matematika, tapi semua mata pelajaran. Terus selain itu tadi kata Kang Mahmud juga hargai yang mengajarnya, yang men-sharing ilmunya gitu. Dari situ kita membuka diri gitu. Jadi kita harus membentengi diri kita tuh gimana ya, nggak menutup gelas. Kita kalau lagi belajar itu siap untuk jadi gelas yang kosong gitu kan. Jangan menutup diri lah intinya gitu ya. Terus tadi kata Kang Adam juga kalau lagi udah apa ya, udah penat, udah apa ya, udah capek gitu kan. Biasanya kan kalau udah capek tuh bisa istirahat dulu, balik lagi ke hobinya gitu. Kan pasti setiap orang punya hobi sendiri kan, nggak apa ya, nggak di matematika terus gitu, di biologi terus, di kimia terus, enggak kan. Jadi kalau lagi capek balik lagi ke hobinya, ke moodnya. Kalau dari saya gitu ya, kalau lagi capek ini udah nggak mood buat ngerjain soal, nggak mood buat ngerjain apa, balikin lagi ke apa yang suka, yang selain yang itu ya, maksudnya selain matematika. Misal kita suka matematika, nggak selalu kita harus ke situ kan gitu kan. Ada kita istirahatnya bisa balik lagi kalian nyamannya istirahat kayak gimana. Istirahat bisa tidur, bisa kalau kalian suka main musik bisa balik lagi ke musik, kalau olahraga balik lagi ke olahraga, kalau suka nonton balik ke nonton gitu kan. Semuanya balikin ke istirahat senyamannya kalian. Kalau udah nyaman pasti kalian ada muka gitu. Kadang tuh kalau lagi ngerjain hal yang kita suka, yang kita kerjain soal atau materi yang awalnya gak masuk tuh suka keinget, kayak Kang Adam tadi sampai bawa mimpi kan. Jadi iya kan, jadi jawaban itu bisa datangnya tuh kapan aja kok. Kalau kalian lagi ngerjain sesuatu, oh iya tadi sebenarnya caranya kayak gini, coba dijajal, pasti balik lagi ke situ gitu. Jadi kalau misalkan cara belajarnya kayak gimana,
semuanya balik lagi ke diri sendiri. Kerjain dulu aja gitu, kerjain dulu, jalanin dulu, jangan ngebentengin diri dengan sesuatu hal yang mindsetnya itu negatif gitu. Setiap mau belajar, setiap mau memulai materi baru, coba seperti itu mantrain diri sendiri, aku bisa gitu, aku tuh mau belajar, aku bisa, pasti bisa. Jangan ngebentengin diri dengan kayak, ih materinya susah ya, aduh bentar lagi matematika, aduh bentar lagi kimia, aduh bentar lagi ini. Jangan gitu. Kalau kayak gitu kayak bentengin diri, jadi kitanya tuh kayak nutup aja. Jadi balik lagi ke diri kalian, ubah mindsetnya, ubah pola pikirnya, ubah lagi pola pandangnya gitu. Jadi kalau aku sekian dari aku, mungkin ya kalau mungkin yang lain boleh. Yang lain untuk yes. Sebelumnya salam kenal dulu. Nama saya Daniel Tentahit, itu angkatan 16 tapi baru kemarin masuk bulan ini. Saya juga buat ada banyak kerjaan di sini. Salam juga buat orang semua dan ternyata semua. Mungkin nambahin dikit aja sih. Sebelumnya yang disampaikan Kang Yuda sama Silvira kan udah lengkap banget ya. Cuman ini apa ya yang ini yang udah sekarang pas 10 atau pas 12. Jadi bro ini apa sih curi start gitu loh. Jadi apa orang lain tuh masih gitu kan, jadi udah baca materi, minimal nulis materi atau apa, mungkin tiap orang berbeda, cuman kalau Wildan dulu kayak gitu. Efeknya buat Wildan apa, pas nerangin atau guru menjelaskan gitu, kayak kalau Wildan udah ada catatan, nggak usah kayak ngeliat lagi, harus mendengarin sambil memahami sambil membaca, tapi udah tinggal duduk di kelas, tinggal memahami aja gitu. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kita kecilkan dulu 27 itu kan memang juga ada rumus tersendirinya dari itu, yaitu A min B kali A kuadrat min AB plus AB plus B kuadrat. Jadi tinggal masukin X min 3 dikali X kuadrat plus 3X plus 3 kuadrat. Jadi seperti itu. Apakah ada rumus yang lain selain itu? Oh, sebenarnya buat yang ini udah pakai rumus ini saja ya. Oh ya udah. Timeline minggu keempat. Pada minggu ini sudah terbentuk media sosial Instagram SMC dengan ragam fitur kegiatan, mulai SMC Activities, SMC Motivation, materi pelajaran, video pembelajaran karya siswa, dan kuis matematika berhadiah. Media Instagram ini perkembangannya sangat pesat karena dikelola oleh admin murid yang memang berpotensi dan lebih mudah menjangkau murid-murid, sehingga lebih banyak lagi murid yang tertarik dan menjadi anggota SMC. Pada akhir minggu keempat ini juga saya dan murid-murid melakukan refleksi. Murid-murid merasakan senang, termotivasi untuk terus meningkatkan performa SMC. Mereka menyatakan mendapat banyak pelajaran dari SMC, terutama tentang student agency. Mereka juga mengemukakan rencana baru tentang lomba untuk anggota SMC, seperti lomba membuat video tentang mengajak teman-temannya untuk menggemari matematika, dan sudah mengkomunikasikan dengan alumni untuk mengisi kolom di media Instagram hal apapun tentang matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, perkenalkan nama saya Deden Binar Mustika Adiputra. Di SMC ini, saya adalah pemegang akun Instagram Soulmate Community. Bagi kalian yang belum tahu username Instagram Soulmate Community, nama akun Instagramnya yaitu @soulmatecommunity_smanbul. Jangan lupa di follow ya. Nah, bagi kalian yang penasaran apa saja sih kegiatan-kegiatan dan konten-konten yang ada di Instagram Soulmate Community, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di Instagram Soulmate Community. Simak videonya ya. Ini dia nih tampilan Instagram Soulmate Community. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan dan konten-konten yang sudah kami share di sini. Kegiatan-kegiatan selama di Soulmate Community pastinya akan di-share di Instagram, baik pertemuan luring maupun pertemuan secara daring. Ini adalah ketika SMC sedang melakukan pertemuan secara luring atau tatap muka. Dan ini adalah SMC ketika melakukan pertemuan secara daring bersama para alumni melalui Gmeet. Di Instagram Soulmate Community juga ada yang namanya SMC Motivation dan Smanbul Student Works. Kata-kata motivasi yang diangkat dari cerita anak SMC kami beri nama SMC Motivation. Ini adalah SMC Motivation yang sudah kami lakukan. Matematika tidak hanya hitung-menghitung saja. Ada banyak sekali karya-karya yang dihasilkan dari pelajaran matematika ini. Ini adalah beberapa karya dari anak Smanbul. Ayo kita belajar MTK sama-sama dengan minta ruang. Jika berhenti di ketat basic atau HOTS, harus mengambil kartu basic atau HOTS yang berisikan soal-soal. Jika benar, mendapatkan komisi sebesar Rp10.000 dan jika salah akan mendapatkan hukuman dari para pemain. Tidak hanya itu saja, di Instagram Soulmate Community kami akan banyak sekali share materi-materi seputar matematika. Nah, seperti yang sudah kita lihat ya, di sini ada banyak sekali materi-materi. Salah satunya itu ada eksponen, terus ada logaritma, ada perbandingan trigonometri, ada sudut istimewa perbandingan trigonometri, ada persamaan kuadrat, dan di sini juga ada fungsi kuadrat yang materi terbaru nih yang sudah kita share. Dan nantinya akan banyak sekali materi-materi yang tentunya kita share di sini di Instagram Soulmate Community. Setelah share materi, biasanya kita melakukan math quiz di story Instagram untuk mengasah kemampuan juga pastinya, dan akan ada penjelasannya. Kita lihat di story Instagram ya, di sini ada math quiz. Nah, di sini ada math quiz, ada part 3 tuh, ada part 4, terus ada part 5 juga. Nah, tentunya setelah kita melakukan quiz akan ada penjelasannya. Di sini ada penjelasan part 2. Terus ada penjelasan quiz part 3. Ada penjelasan quiz part 4. Ada penjelasan quiz part 5 dan seterusnya. Quiz-quiznya sudah banyak loh kita lakukan di Instagram Soulmate Community ini. Kita langsung aja beralih ke story Instagram Soulmate Community. Di story Instagram ada banyak sekali fitur-fitur di sini, seperti SMC Activity, terus ada materi pembelajaran atau math material, terus ada video pembelajaran atau math video, ada math quiz yang sudah kami sebutkan tadi, ada penjelasannya, ada quiz completion, dan pastinya akan ada quiz berhadiah. Quiz berhadiah ini kami adakan setiap seminggu sekali di Instagram SMC loh. Jika kamu ingin mengikuti quiz berhadiahnya, kalian jangan lupa
untuk membaca peraturan dan syarat kuis berhadiah yang sudah kami share di postingan Instagram. Dan ini nih, ada peraturan kuis berhadiahnya. Kalian tinggal baca-baca aja di sini. Peraturan yang pertama itu harus menggunakan akun asli atau akun real ya. Yang kedua itu kuis berhadiah ini akan diadakan di story Instagram dengan cara menuliskan pertanyaannya. Terus di kuis berhadiah ini akan maksudnya kalian harus mengirimkan cara penyelesaian beserta jawabannya melalui DM Instagram @soulmatecommunity_smanbul. Dan yang keempat, siapa yang bisa menjawab soal kuis berhadiah dengan cepat dan tepat maka ialah pemenangnya. Serta yang kelima, pemenang mengkonfirmasi hadiah berupa pulsa hanya lewat DM maksimal 1 kali 24 jam. Jika tidak diambil, pemenang akan gugur dan kita memulai kuis lagi dengan soal yang berbeda. Dan ini ada yang keenam, untuk pemenang tidak boleh mengikuti kuis berhadiah selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, pemenang boleh mengikuti kuis berhadiah lagi. Ini adalah untuk peraturannya. Dan untuk syarat kuis berhadiah itu apa aja ya? Yang pertama, kalian harus follow akun Instagram @soulmatecommunity_smanbul. Ini harus banget ya, nanti pasti dicek. Yang kedua, kalian harus like postingan di Instagram SMC. Minimal kalian like 3 postingan, tapi lebih baik kalian like-nya semua postingan ya. Syarat kuis berhadiahnya ada 2 loh, simple banget kan peraturan dan syaratnya. Yuk buruan ikutan makanya. Gimana? Banyak sekali kan konten-konten dan fitur-fitur di Instagram Soulmate Community ini. Yuk buruan follow Instagram SMC sekarang juga. Terima kasih. Halo Kais, gimana nih perasaan kamu dengan adanya SMC ini? Perasaannya sangat senang ya Mas, karena SMC atau Soulmate Community ini adalah komunitas pencinta matematika. Saya sebagai orang yang suka matematika tentunya sangat senang bisa bergabung, karena di sini saya bisa bertemu dengan teman-teman yang sehobi itu di bidang matematika. Dan apa nih rencana-rencana selanjutnya untuk SMC ini? Untuk kedepannya semoga SMC ini menjadi lebih baik, berkembang, dan bisa menjadi komunitas yang cukup besar dengan anggota yang cukup banyak tentunya. Dan kita juga bisa mengadakan pertemuan setiap minggunya untuk tentang membahas matematika seperti membahas soal, mengadakan kuis, dan berbagi materi gitu. Oke, terima kasih Kais. Halo. Gimana perasaan kamu terbentuknya SMC ini? Yang pastinya bangga sekali ya, karena SMC ini adalah komunitas yang baru dibentuk di sekolah ini. Dan semoga dengan adanya komunitas ini akan banyak sekali murid-murid yang lebih menyukai dan menggemari matematika. Karena matematika ini sering dipandang sulit oleh kebanyakan murid. Oke, rencana kegiatan untuk kedepannya SMC bagaimana, Den? Kebetulan Deden adalah salah satu pemegang akun Instagram ya. Jadi untuk kedepannya kami akan lebih mengoptimalkan kinerja di sosial media seperti lebih aktif lagi memposting materi-materi di Instagram. Dan selanjutnya juga kita akan sering mengadakan kuis, dan insya Allah untuk kedepannya kita akan melakukan kuis berhadiah. Oke, terima kasih Den. Sama. Halo Fikri. Gimana nih perasaan kamu dengan adanya SMC ini? Perasaan aku semangat banget sih, soalnya kan di SMC ini aku bisa belajar lebih banyak lagi tentang matematika, bisa ketemu orang-orang yang ya bisa dibilang lebih mahir dari aku juga. Jadi aku bisa belajar dari mereka juga sedikit-sedikit. Sama seneng lah pokoknya bisa gabung sini. Dampak setelah program dijalankan. Dampak setelah program dijalankan selama 4 minggu adalah tercapainya tujuan pembentukan komunitas gemar matematika, yaitu meningkatnya kepemimpinan murid atau student agency di bidang matematika, sehingga murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka, melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses pembelajarannya, dan mampu mengoptimalkan potensinya. B. Perasaan atau feelings.
Perasaan saat merencanakan aksi nyata ini, saya merasa sangat termotivasi dan optimis berhasil karena program ini menekankan pada aspek dampak langsung pada diri murid berupa peningkatan kepemimpinan murid dengan mengoptimalkan aset sekolah yang ada dan memperhatikan suara pilihan dan kepemilikan murid. Perasaan saya saat melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa senang dan bahagia karena program sangat lancar terlaksana. Berkat dukungan kepala sekolah yang visioner, dukungan dan kolaborasi dari rekan sejawat, dukungan dari alumni, dukungan dari murid-murid yang sangat pintar, kreatif, dan bersemangat. C. Pembelajaran atau findings. Dari aksi nyata ini, saya mendapatkan banyak pelajaran penting, yaitu bagaimana menyusun dan mengelola program yang berdampak pada peningkatan kepemimpinan murid, dengan memperhatikan pemetaan aset sekolah dengan menggunakan model Bagja. Selain itu, saya menyadari pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk suksesnya program ini. Saya juga belajar bahwa peran guru tidak terbatas pada pembelajaran di dalam kelas saja, namun harus peduli dan ikut terlibat dalam mengelola program yang berdampak pada murid. D. Penerapan ke depan atau future. Setelah melaksanakan aksi nyata ini, makin terbuka pemikiran saya bahwa murid-murid sebenarnya memiliki kapasitas untuk mengambil peranan dalam proses belajar mereka sendiri. Dan guru di sini berperan penting dalam meningkatkan kepemimpinan murid tersebut. Program yang sudah ada dan sudah berhasil tetap dikawal kualitas dan kuantitasnya. Komunikasi dengan anggota SMC tetap diutamakan untuk mengetahui harapan dan keinginan murid dalam pengembangan SMC. Dalam perkembangannya, saya tertarik membuat lagi program yang berdampak pada murid dengan fokus kegiatan anak matematika peduli lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.